sobat, balik lagi di channel Camovie. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur film Nightmare Alley. Film ini tayang di bioskop pada 19 Januari 2022 lalu, yang mana berkisah tentang Stan Carlisle, sosok ambisius yang berbakat. Karena kecerdasannya itu, ia dengan mudah menggait seseorang untuk menjadi percaya dan akhirnya ia menipunya. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seseorang bernama Stan Carlisle yang menyeret mayat di lantai rumah dan membakarnya. Mimpi buruk berawal dari peristiwa ini. Film akan memunculkan clue-clue untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, yang mana berpuncak pada terungkapnya fakta bahwa Stan telah membunuh ayahnya, seorang pecandu alkohol yang selalu bersikap kasar pada ibunya. Tak tahu harus kemana, Stan pun bergabung dengan pertunjukan sirkus. Di tempat sirkus, ia berteman dengan seorang paranormal bernama Sienna dan seorang mentalis alkohol bernama Pete. Stan belajar keahlian menipu dan mengasah keterampilannya dalam memainkan pertunjukan. Akan tetapi, Stan memiliki mimpi lebih dari itu. Ia ingin menjadi pemain pertunjukannya sendiri, menghibur para elit di kalangan masyarakat kelas atas. Stan tahu bahwa Pete menyimpan buku rahasia yang berisi semua rahasia triknya, termasuk pertunjukan yang Pete dan Sienna anggap sebagai perbuatan yang tercela. Mereka menyebutnya pertunjukan hantu, yang mana pertunjukan tersebut menipu seolah-olah dapat menghubungkan dengan orang yang sudah meninggal. Namun di sini, Stan tidak peduli terkait moral, yang ia pedulikan hanyalah uang, status, dan martabat. Stan pun meracuni Pete. Stan juga telah merancang seakan-akan Pete meninggal karena terlalu banyak minum alkohol. Akhirnya, Stan berhasil mengambil buku trik milik Pete. Suatu malam, gig pertunjukan kabur. Pertunjukan gig menampilkan sebuah kandang melingkar yang mana di dalamnya ada pemain yang disebut Gig, yang mana ia memakan ayam hidup-hidup. Gig kebanyakan adalah pecandu alkohol dan narkoba. Mereka melakukan pertunjukan dan dibayar dengan minuman keras dan narkotika. Pokoknya Gig ini dia diperlakukan tidak selayaknya manusia. Malam itu Gig menghilang. Stan mencari Gig yang ternyata sedang bersembunyi. Gig merasa tertekan karena ia diperlakukan tidak selayaknya manusia. Stan menghajar Gig hingga sekarat. Stan dan Clem pun membuang Gig di depan rumah sakit. Selama di karnaval, Stan jatuh cinta pada Molly. Molly adalah pemain pertunjukan listrik. Listrik seakan-akan mengalir di tubuh Molly dan penonton akan tertipu dengan kematian palsu Molly. Hingga suatu ketika, aparat kepolisian berusaha untuk menutup pertunjukan sirkus tersebut. Stan dengan kecerdasannya menipu kepala polisi dengan menunjukkan kemampuannya membaca bagaimana ibu polisi tersebut meninggal dan mengutarakan apa yang ibunya polisi katakan dari dalam kubur. Hal tersebut bisa membuat polisi sepenuhnya percaya. Di sini kita bisa melihat sosok Stan yang penuh tipu daya dan cerdik. Stan mengajak Molly untuk pergi dari pertunjukan sirkus tersebut dan memulai hidup baru di luar sana. Stan membuat Molly begitu percaya jika Stan akan berikan seluruh dunia pada Molly. Akhirnya Molly pun setuju. 2 tahun kemudian, Stan dan Molly telah sukses dengan memiliki pertunjukan milik mereka sendiri di kota besar.
Stan akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Akan tetapi ini semua belum cukup baginya. Dia ingin pertunjukannya naik level, yakni mencoba pertunjukan hantu. Pertunjukan yang sebelumnya sudah pernah diperingatkan oleh Ziena dan Pete untuk tidak pernah dilakukan. Stan membuat para kaum elit percaya bahwa ia bisa membuat mereka berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Tentunya semua ini Stan lakukan untuk mengumpulkan kekayaan yang lebih banyak. Molly menentang rencana Stan untuk membodohi publik seperti itu. Namun Stan tak peduli. Suatu ketika, Stan bertemu dengan Dr. Lilith Reiter, seorang psikolog yang saat itu menghadiri pertunjukan Stan. Dr. Lilith merupakan seorang terapi kejiwaan para orang kaya yang mana ia memiliki catatan informasi milik mereka. Akhirnya Stan dan Dr. Lilith menjadi dekat. Bahkan di belakang Molly, Stan berhubungan dengan Dr. Lilith. Stan memanfaatkan catatan informasi yang Dr. Lilith punya. Misalnya saja, Stan menemukan bahwa Nyonya Kimball, istri dari hakim terkemuka, yang mencoba mencari tahu terkait kematian anak mereka saat Perang Dunia I. Stanton mulai membaca dan mengatakan bahwa anaknya sangat merindukannya, dan suatu masa mereka tentu akan bersatu kembali. Perkataan Stan ini membuat Nyonya Kimball akhirnya membunuh suaminya dan dirinya sendiri dengan pistol karena ia percaya akan segera bertemu kembali dengan putranya. Hingga akhirnya, Stan bertemu dengan seorang pebisnis yang kaya raya bernama Mr. Ezra Grindel. Dia ingin dihubungkan dengan istrinya yang telah meninggal lama. Namun saat Stan berkomunikasi dengan istrinya, Mr. Ezra ingin mengetes Stan dengan alat pendeteksi kebohongan. Ia tak mau tertipu begitu saja dengan omongan Stan. Hebatnya, Stan dapat mengalahkan alat tersebut. Ia tetap berbohong tapi tidak terdeteksi. Ezra pun percaya dengan Stan. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana Stan dapat melakukan itu? Kuncinya adalah Stan mempercayai kebohongannya, sehingga tidak akan ada gejolak dalam dirinya bahwa ia sedang berbohong. Kini Ezra akan memberikan uang yang lebih besar dari sebelumnya. Namun ada tugas berat yang harus Stan lakukan. Ezra ingin Stan menghadirkan istrinya yang telah meninggal. Ezra merasa bersalah karena istrinya meninggal karena aborsi yang Ezra paksa lakukan dahulu. Stan berpikir keras mencari cara bagaimana dapat menghadirkan istri Ezra. Akhirnya ia menyusun rencana di mana Molly akan berdandan layaknya istri Ezra. Stan mengajak Dr. Lilith untuk bekerja sama. Stan membutuhkan banyak informasi mengenai Ezra dan istrinya. Dr. Lilith menolak, ia tak mau ikut campur dalam rencana ini. Karena jika ada sedikit kesalahan, mereka berdua bisa habis. Secara diam-diam, Stan pun mencuri buku informasi tentang Ezra dari lemari milik Dr. Lilith. Semua hal akan Stan lakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Pada akhirnya, Molly pun mencium perselingkuhan antara Stan dan Dr. Lilith. Karena kecewa, Molly pun pergi meninggalkan Stan dan berniat untuk kembali ke pertunjukan karnavalnya dulu. Stan mencegah Molly dan meyakinkannya bahwa Stan tidak pernah selingkuh dan ini akan menjadi tipuannya yang terakhir. Ia tak akan lagi menipu banyak orang dengan pertunjukannya. Tetapi Molly harus membantunya menyelesaikan misi terakhirnya ini. Stan berhasil meyakinkan Molly dan rencana dimulai. Sesuai perintah Stan, Ezra berdoa. Ketika membuka mata, di depannya berdiri Molly yang berdandan layaknya istri Ezra yang telah meninggal.
Ezra benar-benar tak percaya. Istrinya datang. Namun rencana Stan hancur manakala Ezra menghampiri Molly dan menyadari bahwa itu semua hanya tipuan belaka. Ezra sangat marah dan memukul Molly, yang akhirnya membuat Stan terpaksa membunuh Ezra. Molly sangat membenci Stan. Apa yang Stan lakukan hanya berdampak pada mengantarkan seseorang ke kematian dan membuat kekacauan. Seharusnya dari awal, Stan tidak usah melakukan pertunjukan hantu tersebut. Molly pun pergi meninggalkan Stan, sedangkan Stan harus kabur dari kejaran polisi. Stan menemui Dr. Lilith untuk meminta uangnya selama ini karena Stan meminta Dr. Lilith menyimpan uangnya agar tidak ketahuan Molly. Di sana Stan menyadari bahwa selama ini ia telah ditipu oleh Dr. Lilith. Dr. Lilith telah mengambil semua uang Stan dan menjebak Stan menjadi seorang kriminal. Stan pun berlari tak tentu arah dari kejaran polisi. Selanjutnya diperlihatkan Stan yang kumuh kini menjadi seorang gelandangan. Pada akhirnya, Stan mendatangi sebuah pertunjukan sirkus untuk mendapatkan pekerjaan. Bos karnaval menawari Stan sebuah pekerjaan. Coba tebak apa? Yakni penjaga gig. Stan pun mengatakan bahwa memang ia dilahirkan untuk pekerjaan itu. Begitulah kisah dari film Nightmare Alley. Thanks for watching, and if you did like the video, be sure to like and subscribe. Thank you.